Dunia maya kita selama pandemi diramaikan dengan hadirnya berbagai pendeta rohaniwan yang menyatakan pendapatnya, renungan, khotbah, banyak yang baik-baik yang menjadi berkat. Tetapi ada juga yang menimbulkan kegaduhan. Ada dua yang saya ingin bagi di sini, Saifuddin Ibrahim dan Pastor Andi Simon dengan hati bersih, berpikir jernih. Saifuddin Ibrahim menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Paling tidak ada 4 hal yang dilakukan. Yang pertama, menyerang secara frontal keyakinan agama lain yaitu Islam. Ia mengatakan harus menghapus 300 ayat dalam Al-Quran. Belum lagi ungkapan-ungkapan tidak menghargai iman di dalam agama Islam dengan cara yang tidak santun, tidak memartabatkan. Berbeda boleh, menyampaikan pendapat boleh, tetapi alangkah baiknya kalau itu dilakukan dengan santun dan bermartabat. Yang kedua, menyerang person secara frontal juga. Pak Mahfud MD diserang. Para pejabat pemerintah pun seperti Menteri Agama dengan kata-kata "gak usah takut". Walau bagaimanapun mereka adalah pejabat yang perlu dihormati. Yang ketiga, dengan mudahnya juga ia menyerang tokoh-tokoh kebinekaan. Ada Denny Siregar, Ade Armando, karena mengatakan tafsir kitab suci kita kemungkinan mempunyai elemen kekerasan, kemudian dijawab dengan cara yang kurang santun atau bahkan tidak menghargai sama sekali. Padahal Ade Armando dan Denny Siregar adalah orang-orang yang mau menghadirkan Indonesia yang bineka, yang menghargai semua keyakinan. Yang keempat, sangat lucu buat saya ketika dia mengomentari Romo Beni dalam sebuah acara TV dan dia mengatakan Romo Beni itu salah. Alkitab tidak boleh ditafsirkan. Saya jadi bingung. Semua sekolah teologi, semua orang yang pernah masuk seminari atau STT atau pembelajaran teologi tahu apa namanya belajar hermeneutik atau menafsirkan kitab suci. Kita tidak bisa mengatakan saya mengatakan lalu mengutip bagian dari ayat Alkitab tanpa tafsiran, tanpa termasuk dalam cara berpikir kita, konteks kita. Tafsiran itu harus ada. Dan itu yang terjadi dalam setiap khotbah, renungan, dan semua yang disampaikan. Mungkin banyak yang suka. Tapi apakah itu menjadi berkat? Saya bersyukur ada seorang di dalam dunia maya kita, Pastor Andi Simon, menjadi berkat. Ada banyak kesembuhan, baik melalui doa maupun juga melakukan pelayanan-pelayanan sosial yang dilakukan. Sehingga lintas agama, lintas suku dan segalanya dia lakukan. Dia juga seringkali ditolak. Tapi apakah teriak-teriak keadilan, kebenaran? Dalam video-videonya saya belajar. Yang pertama, ia menerima dengan kasih. Dalam sebuah forum FKUB pun yang melarang melanjutkan pertemuan ibadahnya. Dia menyampaikan dengan cara yang sangat santun, walaupun juga dia tetap menyuarakan kebenaran dan keadilan. Yang kedua, ia pun menjadi pembawa damai, rendah hati, representasi apa yang dilakukan Kristus. Mengalami ketidakadilan, iya. Ketidakbenaran, iya. Tapi ia tetap menghadirkan damai dan kasih. Yang terakhir, saya begitu takjub melihat dalam sebuah videonya 2 atau 3 hari yang lalu, ia mengatakan mengalah itu adalah yang terbaik. Tidak menyenangkan, seakan-akan kalah. Tapi kesimpulan dari renungan mengalah akan diganjar oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa di luar akal pikiran kita. Betapa berbedanya dengan Pak Saifuddin Ibrahim yang berteriak-teriak keadilan dan kebenaran sembari terselip kebencian. Sementara Pastor Andi Simon adalah seorang yang dengan rendah hati membawa damai, terus menjadi berkat. Dan kalaupun harus mengalah, dia yakin Tuhan yang akan mengerjakan segala sesuatu dengan sebaiknya. Saya bersyukur ada banyak pendeta rohaniwan yang terus mengisahkan dan berbagi semua ajaran kitab suci dan kebenaran dan keadilan. Bisa mengatakan tidak untuk kebencian, mencari kesalahan, tetapi ia untuk kedamaian, kasih, menjadi orang Kristen yang hidup berbangsa dan bernegara dengan baik.
Terima kasih sudah menjadi berkat. Dengan hati bersih, berpikir jernih, kita bersama-sama hadirkan damai Allah di negeri ini. Salam damai, Tabik.